Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliku bi kamalih wa jalalihi wa sultanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mab'atul akbar al-ilahiyah wa faidul inayah al-quraniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma ba'd. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan ayat 11-12 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada kaum munafik, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Orang munafik tidak pernah salah, selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Apa yang dimaksud wala tufsidu fil ard? Secara kebahasaan, fasad lawan daripada salah. Fasad artinya kerusakan, salah artinya kebaikan, perbaikan. Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir yang sangat terkenal, tafsir Ar-Razi, fasad adalah keluarnya sesuatu dari kondisi yang bermanfaat. Maka sesuatu yang semula bermanfaat tiba-tiba dibuat menjadi tidak bermanfaat, maka itu termasuk kerusakan. Negara yang tadinya bagus, aman, tentram, damai, tapi diobrak-abrik, maka itu disebut al-fasad. Negara yang tadinya kacau balau dibikin baik, maka itu namanya salah, perbaikan. Orang munafik merusak tapi menganggap dirinya benar, sedangkan orang maslahat memperbaiki, membangun, tapi dituding dia sedang merusak. Hati-hati membolak-balikkan fakta. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, al-fasadun fil ard ini, pertama, kerusakan adalah tersebarnya kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat. Manakala kemaksiatan merajalela, manakala pelanggaran-pelanggaran hukum syariah merajalela, maka itulah termasuk dengan fasadun fil ard. Jadi bukan saja merusak lingkungan hidup, sungai dikotori, pantai dicemari, pohon dibakar, udara dicemari. Itu bukan hanya itu yang disebut dengan fasadun fil ard, tetapi kerusakan sosial pun juga itu al-fasadun fil ard. Syariah adalah jalan untuk menghadirkan maslahat, maka maksiat adalah jalan menuju ke kerusakan. Yang kedua, kerusakan dimaknai juga sebagai persekongkolan kaum munafik dengan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi dan umat Islam. Sikap ini menimbulkan kelemahan umat dan memperkuat musuh, maka ini disebut dengan al-fasadun fil ard.
Satu saja orang munafik bisa menjadi racun berbahaya. Apalagi kalau satu kelompok, apalagi kelompok itu besar, itu sangat berbahaya. Kerusakan berarti penyebaran isu fitnah oleh kaum munafik yang merusak kepercayaan terhadap ajaran Islam. Ketiga tafsiran ini menunjukkan bahwa kerusakan bisa berwujud spiritual, sosial, politis, dan juga fisik. Jangan-jangan kita merusak alam tapi kita nggak sadar, karena kita tidak mengotori sungai, kita tidak mengotori pantai, kita tidak membakar hutan. Bukan cuma itu yang merusak lingkungan, tapi menebar fitnah, memforward WA yang tidak senonoh, itu juga merusak. Riwayat tafsir klasik Al-Fasadun fil Ard dari generasi sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Rabi', yang dimaksud Al-Fasadun fil Ard, kerusakan adalah kekufuran dan maksiat, sedangkan kebaikan adalah ketaatan kepada Allah. Ini memperkuat tafsiran pertama dari Imam Ar-Razi tadi. Qalu innama nahnu muslihun. Munafik itu berkata, tidak kok, saya malah memperbaiki. Nah itu dia putar balikkan fakta. Tafsir tentang pernyataan munafik, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Para ulama menafsirkan kalimat ini dengan dua macam. Mereka mengklaim ingin mendamaikan antara umat Islam dan Ahlul Kitab, padahal mereka condong kepada yang memusuhi Islam, condong untuk memprovokasi, mengadu domba satu sama lain. Jadi orang yang suka mengadu domba orang itu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di tempat yang paling ganas nerakanya. Mereka itu merasa berada di jalan kebenaran, padahal sebenarnya melenceng daripada tuntutan Allah. Nah, tafsir sufinya, dimensi esoterisnya, misalnya tafsir Al-Kashani, ya, merusak bumi. Bumi di sini dimaknai sebagai alam nafsu atau dimensi rendah dalam diri manusia. Biasa disebut dengan terestrial. Bahasa Inggris itu terestrial itu dunia rendah, dunia hina. Langit itu celestial, dunia mulia, dunia yang tinggi, agung. Jadi kerusakan di bumi yaitu kerusakan jiwa, menuruti hawa nafsu, fitnah dan permusuhan, ketamakan duniawi yang membutakan dari kebijakan dan kebenaran, itu yang disebut dengan merusak di muka bumi. Jadi orang-orang munafik dalam pandangan ini bukan hanya merusak masyarakat, tetapi juga merusak keseimbangan batin mereka sendiri. Mereka mengira sedang membuat perbaikan, padahal sedang dikuasai oleh kecintaan pada dunia dan kenikmatan sesaat. Jadi inilah tanda-tanda munafik. Sebelum memunafikkan orang lain, dia dirinya juga sudah munafik itu. Terjadi pertentangan apa yang kata hatinya keinginkan dan apa yang nafsunya inginkan. Biasakan Bapak Ibu sekalian, iya atau tidak nih, akal pikiran kita, nurani kita mengatakan jangan, itu bukan punya kita, itu punya orang lain. Tapi nafsu yang menggebu-gebu, kapan lagi, bisa kita tobat kok, lakukan aja. Nah, itu bisikan nafsu. Orang-orang munafik itu selalu memenangkan hawa nafsunya, sedangkan orang soleh selalu memenangkan bisikan-bisikan nuraninya. Nah, mari kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang munafik atau orang beriman. Malam Jumat kita meratapi dosa, tapi malam Minggu sibuk berdosa.
Itu munafik tuh. Dia kolektor kebaikan malam Jumat, kolektor maksiat di malam Minggu. Walakin la yash'urun, tetapi mereka itu tidak sadar. Merusak tanpa sadar, makna kata yang yash'urun di sini ya, apa itu yash'urun? Sadar. Nah ini juga sadar, ini banyak bahasa Arabnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita tidur nih, ayo bangun. Begitu kita bangun, oh iya sudah sadar tuh. Itu wake up bahasa Inggris. Tapi dia belum sholat. Kok sudah bangun? Dia bangun, tapi kamu belum sadar tuh. Sholat, ayo ambil air wudhu. Kayak anak-anak kecil kan? Oh iya. Itu dari wake up itu baru masuk kepada consciousness, sadar dia. Sudah salat, loh, sudah salat, iya. Kok cepet banget? Kan cuma 2 rakaat. Jadi salatnya itu nggak ada isinya tuh, formalitas belaka. Tapi kalau orang tuanya atau kakaknya salatnya lama banget, bercahaya tuh mukanya tuh habis salat subuh tuh. Kenapa? Sujudnya panjang, rukunya panjang, doanya panjang, zikirnya panjang. Itu sadar dalam pengertian realizing, menjuai, ya, concerning. Dia betul-betul menghayati, realizing, menjuai, menghayati salat itu. Itu sadar juga. Tapi ada super sadar, bahasa Arabnya fana, flying, apa namanya itu. Saking sadarnya seperti dia tidak sadar. Kayak Rabi'ah, apa namanya, seperti Ashabul Kahfi. Begitu sadarnya sampai dia nggak sadar. Kalau dia sudah 309 tahun dia tidur di Gua Kahfi. Jadi orang yang super sadar itu mirip mayat. Tapi orang yang teler karena minuman keras itu juga mirip mayat. Ada sadar, super sadar, tapi ada juga mabuk, super mabuk, sama-sama tidak sadar. Ada anekdotnya begini. Wah, ini bahan bakar tinggal sedikit. Silahkan Bapak Ibu, ini pasti kita akan kecelakaan ini. Ya, gak ada bahan bakar tapi tidak ada bandara. Pasti kapal ini, pesawat ini akan meluncur. Jadi Sufi di pesawat itu ngambil tasbihnya, Subhanallah, 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 sampai khusyuknya dia nggak sadar. Tapi pemabuk ambil, minta minuman whisky, minuman keras, 1 botol habis sampai dia tidak sadar. Jadi dua-duanya nggak merasa sakit ketika kapalnya itu nabrak gunung. Sama-sama nggak sadar tuh. Satu tidak sadar karena super sadar, satu yang tidak sadar karena sangat tidak sadar. Sadarnya satu itu berujung surga, sadar yang kedua itu, itu berujung neraka itu. Di kesadarannya mana kita inginkan? Kesadaran yang membawa kita untuk menghayati ajaran-ajaran Islam. Makna yash'urun menurut Ibnu Arabi ini kita lihat ya, pengetahuan halus, akar kata sya'run. Jadi syair itu kan ungkapan rasa tuh. Syair-syair, wah, syairnya siapa? Penyair kita terkenal, Khairul Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Syairnya, baitnya Jalaluddin Rumi, itu enak tuh. Jadi ungkapan rasa yang sangat dalam, itulah yang mengubah
sebuah narasi jadi pengetahuan halus. Ada lagi perasaan yang lembut dan samar, itu juga syuur namanya. Ibnu Arabi, syuur adalah kesadaran global tapi tidak rinci. Ada rasa, ada sesuatu yang salah tetapi tidak tahu pasti apa yang salah itu. Itu ada rasa. Misalnya Bapak Ibu ya, kok kenapa saya gelisah ya? Dari tadi aku nggak enak makan, nggak enak tidur. Tapi apa yang salah nggak ada. 1 jam berikut, oh anaknya di luar negeri kecelakaan. Pantas dari tadi saya nggak enak. Inilah tanda-tandanya. Jadi ada sinyal, ada early warning. Nah, rasa gelisah ini yang disebut dengan syuur. Atau dia bermimpi tadi malam, mimpi apa sih asa semalam itu? Kok berbinar-binar seperti aku ini bersemangat benar ini? Ternyata besoknya dipromosi. Jadi rasa yang muncul sebagai akibat dari suatu kenyataan yang akan tiba. Jadi ada prolognya. Sebelum musibah datang itu biasanya ada early warning, gelisah. Atau sebelum nikmat itu datang, itu ada early warning juga. Kok kenapa ya saya lebih senang? Kenapa aku hari ini lebih survive? Ternyata itu tanda-tanda bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang baik. Feeling seperti ini disebut dengan syuur. Walakin la yash'urun, orang munafik itu tidak pakai syuur, tidak pakai rasa. Sudah merampok, memperkosa lagi, lalu dia bunuh yang diperkosa, hartanya dibawa, lalu pergi ke bar, minum minuman keras, teler, mabuk, berjudi, tertawa, ngakak, terbahak-bahak. Itu tanpa syuur, mati rasa lah istilahnya. Khatamallahu ala qulubihim, dia sudah nggak ada sense, tidak ada lagi feeling di sini. Orang munafik itu palsu. Mereka itu mengaku beriman tetapi menyembunyikan kekufurannya, mendukung musuh umat Islam. Mulutnya, bibirnya manis tetapi hatinya busuk, tamaddah. Mengklaim perbaikan padahal mereka menghancurkan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kejahilan di hati terhadap Tuhan, hilangnya cahaya ilahi dalam kalbu, mati rasa terhadap kebenaran dan keburukan. Nah, hati-hati kalau muncul seperti ini Bapak Ibu. Itu pertanda kita sering melakukan dosa tanpa taubat. Tapi begitu kita melakukan dosa langsung taubat, feeling munafik itu akan hilang. Bahkan muncul kegelisahan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan dosa maksiat tapi gelisah tidak bisa tidur, itu masih tanda cinta Tuhan ada di dalam dirinya. Tapi kalau orang itu melakukan dosa besar pun juga, tapi tidak melakukan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun, maka itulah yang disebut dengan khatamallahu ala qulubih. Tapi kalau masih ada rasa sakit, menyesal, fi qulubihim maradun, masih bisa diobati itu. Tapi kalau sudah khatam itu artinya apa ya? Khatam itu kalau cincin melingkar tanpa ujung, maka itu khatam namanya bahasa Arabnya. Gak ada ujungnya, sudah finish. Tapi kalau kita masih menyesal, bahkan gelisah telah melakukan dosa, itu undangan Tuhan. Kegelisahan itu undangan untuk mandi tobat Bapak Ibu. Segera mandi tobat, segera salat sunat tobat, baca segera 100 kali istighfar. Kalau masih gelisah, bantu 40 anak yatim piatu dengan 40 dos makanan siang atau makan malam. Biasanya kalau sudah ini kita lakukan, mulai muncul kembali cahaya dalam kalbu kita.
Sekarang mari kita pintar-pintar membaca diri kita sendiri. Mari kita pintar memetakan perasaan kita sendiri. Kapan kita meninggalkan sholat tapi tidak ada penyesalan, bahaya itu. Kapan kita melanggar aturan, ya, berbohong tapi tidak ada penyesalan, bahaya. Istilahnya hadis Nabi itu, cermin batinnya itu sudah belepotan dengan kotoran. Kalau cermin itu penuh dengan kotoran, bisa nggak kita melihat wajah kita? Nggak mungkin. Boro-boro cahaya Tuhan, muka saja kita nggak bisa lihat. Setiap kali kita melakukan dosa, bertambah bintik-bintik yang menutupi cermin batin kita. Semakin banyak dosa kita lakukan, maka semakin numpuk kotoran-kotoran di cermin batin itu. Lama-kelamaan sudah nggak ada pancaran lagi, tidak ada lagi resonansi, tidak ada sensor yang bisa kita pakai untuk menangkap cahaya Tuhan. Jangan membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu dalam diri kita berlangsung tanpa ada penyesalan sedikit pun. Coba Bapak Ibu, kebiasaannya kan sholat tahajud, tiba-tiba absen sholat tahajud karena ketiduran, nyesal sejadi-jadinya, astagfirullah, aku kehilangan. Dia menganggap sholat sunat itu sudah seperti sholat wajib baginya. Jadi kalau ada orang yang enteng meninggalkan sholat sunatnya, padahal itu sudah merupakan kebiasaannya, itu pertanda fi qulubihim maradun, mulai ada rasa sakit dalam kalbu. Tapi kalau mati rasa, nggak ada lagi penyesalan, meninggalkan perintah Tuhan dan melakukan dosa, khatamallahu ala qulubi, sudah dicap sudah tertutup pintu rapat-rapatnya. Iman, takwa dan kesadaran Bapak. Iman itu sebetulnya cahaya ilahi menembus ke dalam batin untuk menumbuhkan kesadaran atau syuur, ya. Firasat yang tajam, itu namanya syuur. Takwa membawa furqan, membedakan antara baik dan buruk. Pengejaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, divine knowledge. Nah, hati yang gelap atau munafik itu salah rasa dan salah langkah, salah tingkah, serba salah itu nanti. Kenapa kaum munafik itu merasa benar? Mereka itu merasa benar dikarenakan setelah menghias keburukan agar tampak indah, lingkungan dan pengaruh sosialnya juga terpengaruh karena banyak uangnya dipakai menyebar. Dihalangi daripada petunjuk karena hatinya tertutup. Semua ini menyebabkan penilaian yang terbalik. Buruk dianggap baik, maksiat dianggap maslahat. Itulah menjungkir balikkan kenyataan. Kaum munafik menuduh orang beriman sebagai perusak. Dia sendiri yang merusak, malah menganggap dirinya benar. Menurut Ibnu Arabi, mereka tidak hanya mengklaim dirinya sebagai pembuat kebaikan, tapi juga menilai kaum beriman itu sebagai pihak yang merusak. Kontradiktif benar. Mereka melihat langkah-langkah orang beriman yang menjaga batas dan prinsip-prinsip hidupnya itu justru sebagai ancaman terhadap hubungan sosial dengan musuh-musuh agama. Hati-hati nih, para politisi seringkali menampilkan sikap antagonistik. Waduh, alim banget orangnya, padahal dia yang merusak syariat. Ibnu Arabi mengelompokkan kaum munafik ini ke dalam tipe kafir jahil, bukan kafir yang secara sadar dan keras menentang. Maksudnya kerusakan mereka itu bersumber daripada kebodohan spiritual, bukan dari niat permusuhan yang terang-terangan. Munafik itu masih ada sedikit rasa malunya, tapi dia pintar sehingga dia membungkus keburukannya dengan mulut manis.
Kebodohan hati terhadap Tuhan, itu orang munafik. Kejahilan ini bukan soal ilmu duniawi, tetapi kebutuhan hati, kebutaan hati terhadap Allah. Jadi kesalahan menilai, ketidaksadaran terhadap nasihat murni, nurani, delusi bahwa dirinya itu sendiri selalu benar di jalan yang benar. Inilah pesan-pesan para sufi terhadap kaum munafik dan kita semuanya. Al-Qushairi menjelaskan tentang pengabaian terhadap kalbu. Di dalam hati kaum munafik itu sebenarnya ada bisikan dan isyarat untuk kembali sadar. Tetapi mereka menolaknya. Mereka lebih mengikuti logika atau mengikuti nafsunya. Akibatnya apa? Kebenaran menjadi samar, jalan Tuhan jadi terasa asing, ditinggalkan oleh berkah ilahi. Itu akibat di kemunafikan. Tidak hanya orang yang menolak Islam, bahkan dia merasa beriman pun bisa tergelincir ke dalam kemunafikan. Tidak tertutup kemungkinan kita yang hadir di masjid ini juga munafik. Kapan itu? Hati tidak lagi jernih membedakan hak dan batil, campur baur antara kebaikan kebatilan. Firasat jadi tumpul, keyakinan dicampuri delusi, imajinasi, merasa sedang memperbaiki dunia padahal justru merusaknya. Itulah orang-orang munafik. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan bahas ayat ke-13 surah Al-Baqarah ini, dan kita simpulkan bahwa orang munafik itu suka membolak-balikkan kenyataan, menilai orang itu jahat pada sesungguhnya dia yang jahat, orang itu malah baik. Menilai dirinya paling benar pada sesungguhnya dia paling salah dan bodoh, yang dinilai salah itu malah justru dia yang paling benar. Maka itu hati-hati memvonis seseorang buruk atau salah. Terlalu cepat kita menyalahkan seseorang bahaya juga Bapak. Saya sering mengatakan, orang yang sering sekali menyalahkan orang lain, maka pertanda orang itu harus belajar. Sesungguhnya dia munafik. Kalau sudah menyesal, oh ternyata aku yang salah, saya sadar, saya khilaf ya. Nah itu sudah sedang belajar tuh. Kalau pada akhirnya tiba pada saat, oh kita memang bukan malaikat, ternyata dia tidak salah, aku pun juga tidak salah, dua-duanya ada kebenaran. Orang itu sudah arif. Jadi jangan asyik menyalahkan orang lain, jangan juga asyik menyalahkan dirinya sendiri, tapi lebih baik memperbaiki keadaan tanpa harus menepuk dada. Itulah orang arif. Orang arif itu ialah orang mu'allaf dari kemunafikan. Orang yang berhenti dari kemunafikan, kekufuran, itu disebut mu'allaf. Tapi orang yang berhenti melakukan kebaikan dan hijrah kepada keburukan, itu namanya murtad. Jadi mu'allaf itu konotasinya positif, murtad itu konotasinya adalah negatif. Mari kita menjadi mu'allaf, dan seterusnya nanti kita akan menjadi muttaqun ya. Awalilah hidupnya dengan mu'allaf dan kita akan finish menjadi seorang yang muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itulah yang finish kita semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada pada puncak kepasrahannya kepada Allah. Itu yang disebut muslim. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahasa Arabnya muslim. Mari kita menjadi muslim sejati, udah pasrah kepada Allah. Ya Allah, malam Jumat aku sudah baca Yasin, Mahlul Qiyam, aku sudah baca Siratul Nabawi, aku sudah sholat maghrib berjamaah, tadi aku buka puasa Senin Kamis, dan sekarang aku sholat Isya lagi. Aku sudah melakukan semua apa yang perlu kami lakukan. Terserah Engkau. Jika Engkau akan memaafkan kami, memang Engkau adalah Maha Pemaaf. Tapi jika Engkau tidak memaafkan kami, terserah Engkau ya Allah. Pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah, bahasa Arabnya muslim.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sudah sampai kepada tingkat kepasrahan puncak. Jangan persoalkan surga atau neraka. Jangan persoalkan sakit atau enak pada akhir kematian. Serahkan dirinya kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Jika engkau akan menyiksa hamba-Mu di neraka, memang pantas aku masuk neraka. Begitu panjang dosa yang pernah kami lakukan. Jika engkau memaafkan kami ya Allah, memang engkau Tuhan Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa itu, pengampunanmu jauh lebih besar daripada dosaku yang maha besar. Sudah selesai. Tidak ada beban. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.